Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi sistem informasi akuntansi. Di dalam pertemuan ini kita memasuki pertemuan ke-9 ya. Nah, di dalam pertemuan ke-9 ini saya akan membahas mengenai resiko dan ancaman pada eksposur SIA ya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan resiko dan ancamannya ya. Komponen ketiga model mengenai pengendalian internal COSO merupakan penilaian resiko. Ya. Jadi di dalam kalangan angkutan memainkan peranan penting dalam membantu manajemen mengontrolkan sebuah bisnis untuk menetapkan pengendalian yang efektif dan evaluasi sistem yang sudah ada, supaya memastikan bahwa sistem-sistem tersebut beroperasi secara efektif. Langkah-langkah utama di dalam strategi ini adalah yang pertama adalah mengidentifikasi ancaman-ancaman. Contohnya biasanya ancaman di kalangan perusahaan ya yang harus diidentifikasi ya. Sejumlah ancaman yang mereka hadapi ya. Ancaman biasanya yang sering terjadi seperti ancaman strategis, misalnya melakukan hal-hal yang keliru. Kemudian ancaman operasional, misalnya melakukan hal benar tetapi dengan cara yang salah. Dan yang ketiga adalah ancaman finansial, misalnya membuat sumber daya finansial menjadi hilang. Terbuangnya data ataupun dicuri memikul kewajiban yang sangat tidak benar. Adapun ancaman informasi, misalnya informasi yang salah atau tidak relevan di dalam sistem yang tidak dapat dipercaya. Nah, banyak perusahaan yang mengimplementasikan sebuah sistem EDI, yang mana EDI itu adalah Electronic Data Interchange. Harus mengenali ancaman yang akan dihadapi oleh sistem tersebut, seperti memilih teknologi yang tidak tepat. Biasanya di dalam perusahaan bisa bergerak mengarahkan kepada EDI sebelum para konsumen dan pemasok mereka siap. Artinya di dalam sistem ini apakah para konsumen itu sudah siap atau belum dalam menuju EDI. Dan yang kedua adalah akses sistem ilegal ya. Akses sistem ilegal ini sering terjadi seperti seorang hacker mencuri ataupun menyusup ke dalam sistem dan mencuri sistem tersebut. Dan yang ketiga adalah masuk ke dalam transmisi data ya. Biasanya dilakukan oleh si hacker. Bagaimana hacker melakukan hal tersebut? Biasanya hacker bisa mendengar secara sembunyi transmisi data dan menyalin transmisi tersebut atau merusaknya atau mencegah pada sampai sasaran tujuan. Nah, di sini hilangnya keutuhan data ya. Sejumlah kesalahan yang diluncurkan ke dalam data akibatnya kesalahan karyawan ataupun perangkat lunak. Biasanya kesalahan yang dilakukan oleh si karyawan dalam penginputan dan transmisi yang salah ataupun yang keliru. Transaksi yang tidak lengkap, biasanya transaksi yang tidak lengkap, biasanya komputer itu tidak menerima seluruh data dari si pengirim. Nah, resiko mengenai sistem informasi akuntansi tersebut ya, banyak sekali hal-hal yang ditemui di dalam perusahaan tersebut. Yang pertama, estimatrix ya, yang mana pengertiannya artinya perusahaan itu lebih suka menjadi korban dalam arti kecurangan dari sebuah serangan. Kemudian estimate exposure, artinya resiko terhadap terjadinya gempa ya, gempa bumi ya, artinya perlu dipelihara ya. Kemudian bisa menghancurkan perusahaan ya dalam ke arah kebangkrutan ya. Dan yang ketiga adalah identify control, yang mana pengertian di sini adalah mengenai manajemen harus melakukan beberapa kontrol untuk melindungi perusahaan dari kecurigaan ya.
Kemudian mempertimbangkan efektivitas dalam segi waktu. Estimate cost and benefit, ya. Artinya di sini biaya yang sangat mudah dilakukan sehingga semua orang dapat melakukannya. Tetapi itu akan menjadi penghalang untuk keuntungan prosedur pengendalian internal. Melebihi biaya lebih daripada keuntungan. Selanjutnya, determine cost benefit, ya. Biasanya terjadinya bagaimana transaksi dicatat, prosesnya disimpan dan dilaporkan. Kemudian yang selanjutnya, informasi komunikasi. Informasi komunikasi ini artinya seorang angkutan harus mengetahui catatan apa yang harus dibuat, kemudian catatan apa yang harus disimpan, dan catatan apa yang harus dikomunikasikan. Supaya sistem itu memungkinkan orang organisasi untuk menangkap dan bertukar informasi yang diperlukan untuk melaksanakan pengelolaan dan mengendalikan operasinya. Monitoring yang dilakukan oleh si orang supervisi, ya. Jenis ancaman sistem informasi akuntansi seperti bencana alam dan politik. Bencana alam seperti kebakaran, banjir, gempa bumi, angin, dan perang. Kemudian kerusakan software dan penyalahgunaan peralatan, contohnya kesalahan transmisi data yang tidak terdeteksi, ya. Kemudian kegagalan hardware, ya, fluktuasi dan power, ya. Dan yang ketiga, kejadian yang tidak diharapkan, itu seperti kecelakaan diakibatkan oleh human error, ya. Kegagalan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan serta mengarahkan pengarahan yang kurang. Baiklah, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ke-9 mengenai resiko dan ancaman di dalam sistem informasi akuntansi. Apabila dalam penjelasan saya agak kurang dipahami, saya mohon maaf. Akhir kata saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.